Kita lanjutkan, termasuk petaka akan menimpa seorang hamba karena lesannya adalah disebabkan karena al-mira. Jauhi lesanmu daripada al-mira. Mira itu kebiasaan jelek untuk mencari-cari kesalahan omongan orang. Kemudian mencacinya, menjelekkannya, mengoloknya. Mira. Dan tujuannya hanya untuk itu. Bukan untuk tujuan sebuah kebaikan. Ya, pokoknya mencari kesalahan orang. Ada orang mencari kesalahan orang dalam masalah ilmiah untuk dibenarkan tanpa ada caci maki. Sah. Bukan mencari kesalahan, memang dalam dunia ilmu ada kritik dan seterusnya. Tapi kalau mira itu enggak, sudah. Pengen mencari cacatnya. Enggak ada tujuan untuk benahi. Kemudian tampak nanti setelah itu perendahan kepada orang lain. Wal jidal, mendebat. Ini bukan hal yang baik. Jangan menjadikan debat sebagai kebiasaanmu, tradisi. Dikit-dikit debat. Debat itu tidak menggugah hati. Tidak membuka hati, tidak menghidupkan hati. Biarpun memang untuk sebuah kebenaran, sedikit sekali orang yang tunduk dengan debat. Akan tapi yang benar adalah ada tafahum, bagaimana kita diskusi, ngobrol, untuk sampai kepada tujuan, sampai kepada kebenaran. Membuat pendekatan, ngobrol dulu permasalahan yang lagi dibahas. Bukan mendebat. Ini ada namanya jidal. Kalau diizinkan, setelah diizinkan di dalam Islam, itu pun dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan debat caci maki. Hari ini mohon maaf ada tradisi mungkin yang harus dirubah dong. Kita harus berani membuat perubahan di sebuah pesantren. Kalau sudah diskusi tentang pembahasan ilmu, itu kadang sampai banting meja, caci maki dan seterusnya. Mana adabnya? Bahkan sampai kita mendengar suatu ketika diskusi seperti itu, namanya bahsul masail ini, sampai kayak melebihi daripada imam madhab. Sampai mengatakan, demi Allah akan saya bela pendapat saya sampai hari kiamat. Membela boleh, akan tapi menganggap bahwa saya pendapatnya tidak bisa salah adalah sebuah kesalahan. Ini problem. Ini bahaya sekali orang yang biasa mendebat. Itu biasanya karena menjadi satu karakter, watak yang menempel pada seseorang, sehingga bukan masalah ilmiah saja pada akhirnya. Urusan apapun harus berdebat. Dengan istrinya, dengan temannya, ada gayanya begitu. Kalau tidak berdebat, bukan dia lagi. Mungkin ada di sebuah kelas. Kita menemukan di kelas ada dia orang suka mendebat. Wah, dia menang kalau sudah menang dia bangganya luar biasa. Besok penyakit ini merasa untuk menampakkan kalau dia lebih hebat, menampakkan kalau dia cerdas, menampakkan kalau dia pintar. Ilmu bukan pamer kepandaian, ilmu untuk membangun, untuk membuat perubahan, bukan untuk pamer. Ini dengan lesan jidal. Wa munaqasyatin nas. Munaqasyatun nas yaitu sering diskusi yang kalau diskusi yang sehat sah namanya tafahum. Untuk saling mengerti tentang sebuah permasalahan, memberi masukan, kemudian mengambil orang lain adalah sah. Tapi kalau sudah dalam irama diskusi yang panas, yang tidak sehat, debat, itu tidak menggugah hati, tidak menumbuhkan hati. Fil kalam, dalam urusan pembicaraan. Wadzalika fihi ida'un lil mukhatabi. Sebab gaya-gaya seperti itu tadi, berdebat dan sebagainya, itu adalah ida. Ada menyakiti, mengganggu lil mukhatab, kepada orang yang diajak bicara. Makanya tolong dihilangkan. Kalau masalah pendapat yang benar untuk didiskusikan yang baik, itu sah. Untuk kita sampaikan dengan cara yang baik, sah. Tapi kalau gayanya gaya debat, dalam sejarah itu sedikit sekali orang yang tobat dengan debat. Hanya tobat secara ilmi, tapi tidak tobat secara keinsyafan. Secara ilmu mengatakan, iya ilmu saya kalah salah, tapi untuk ngikuti nggak mau. Debat. Tapi kalau diskusi yang menarik, indah, itu akan menggugah hati.
Wa tajhilun lahu, dan juga di dalam debat itu semacam pembodohan atau membodohkan orang yang diajak bicara. Sebab kalau kita mendebat seseorang itu, pada dasarnya kita mengatakan dia salah, kemudian setelah itu kita salahkan dia. Bukan kita ingin membuat perubahan. Hanya ingin menyalahkan saja, mendebat untuk merendahkan, tajhil. Wa ta'nun, termasuk menodai. Menodai, ta'an itu menodai, ya mencacilah, mengolok kepada orang tersebut. Fihi. Wa fihi thana'un 'ala nafsi. Dalam debat itu sendiri ada thana'un 'ala nafsi. Seperti menyanjung diri sendiri, mengatakan aku lebih bagus dari dia, aku hebat kok. Dia kalahkan debat dengan saya. Iya, wow. Dia bangga kalau sudah bisa mengalahkan lawannya tuh. Tentang betenteng itu, jago debat. Wa tazkiyatun laha. Itu seperti menganggap dirinya lebih bagus dan menganggap dirinya adalah memang lebih hebat, lebih bersih, lebih pintar, lebih cerdas, lebih pengalaman dan seterusnya. Ini kan kesombongan semuanya. Tazkiyatun laha termasuk menganggap hebat, menganggap istimewa terhadap dirinya sendiri. Bimazidil fitnati, karena dia lebih cerdas, bisa mendebat orang. Hati-hati, ada sebuah tradisi di pesantren yang harus kita pangkas, kita pinggirkan. Bukan diskusi, debat. Bukan diskusi yang manis. Kalau diskusi itu musyawarah. Atau mungkin ya ada permasalahan diangkat, pendapat ini gimana. Ada Imam Ahmad mengatakan begini, Imam Malik begini, atau dalam mazhab Syafi'i begini, kira-kira apa yang lebih maslahah untuk umat. Pendapat mana kira-kira. Bukan membela pendapat yang sudah diyakini, seolah ini kayak pendapat kayak Al-Quran berbicara, tidak boleh berbeda, ada orang yang berbeda dengannya. Bahkan kalau sudah ada yang berbeda itu seolah wah musuhan perang. Ini hari ini sudah model orang-orang semacam itu. Bahkan kadang dia sendiri adalah salah karena merasa benar, punya kebiasaan jelek itu. Lihat, kayak orang paling benar. Sementara bagi orang yang mengerti adalah jadi bahan tertawaan. Jadi memang wataknya seperti itu. Watak suka mendebat, merendahkan orang lain, menganggap diri ada yang paling hebat. Lanjutannya adalah thumma huwa fi mazidil fitnati wal ilmi, karena dia ingin menunjukkan seolah bahwasanya dia itu lebih cerdas, lebih berilmu. Thumma huwa musyawwisun lil 'aish. Debat itu akan mengganggu hidup. Enggak mesra, percaya. Rumah tangga debat terus, suami istri debat. Ya, makanya di rumah pun debat suami istri enggak pantas. Kadang-kadang ini permasalahannya bukan permasalahan dunia, kurang ekonomi, enggak. Coba. Pembahasan fikih. Suami istri alim semuanya ini. Ribut, mau tidur ribut bab fikih. Enggak jadi mesra tuh. Enggak jadi indah. Karena gayanya gaya debat. Di pondoknya yang laki-laki debat, ini debat. Wah ini mau tidur buka takbir. Mana kitabnya ini? Wah bulat. Bukan dengan keindahan. Bukan seperti itu. Jadi terjadi. Ada pengaduan satu orang begitu. Saya ribut dengan suami saya hanya perbedaan. Perbedaan pemahaman urusannya. Jangan dibawa ke atas ranjang, jangan dibawa ke dalam kamar. Diberi diskusi yang bagus, yang indah, ilmu itu. Baik. Kemudian fa innaka latumari safihan illa wa yu'dzik. Sebenarnya dalam mendebat itu. Kalau kita mendebat orang yang lebih bodoh, lebih tidak mengerti dari kita, ya dengan kebodohannya dia akan menyakiti kita, mencaci kayak mengolok, nggak bisa nerima karena dia orang tidak mengerti. Ya, tadi. Wala tumari haliman. Begitu juga engkau tidak akan mendebat orang yang halim. Halim itu orangnya tenang. Bisa menahan emosinya. Ya, kalau engkau mendebat orang yang tenang, ya klik. Ya begitu. Emosi jadinya ente. Ini kok orang tenang banget. Akhirnya jadi marah sendiri. Karena memang namanya mendebat bukan hal yang baik. Ini sebuah adab diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa yahkit alaik. Nah. Mana tadi?
Wa yahkit alaik wa yahkit alaik. Hikit menyembunyikan permusuhan di dalam hatinya. Jadi gini, kalau orang yang bodoh mungkin langsung membalas, wah kamu gini, tampak sekali. Tapi kalau orang halim, lihat, jika kita mendebat orang yang tenang, orang yang bijak, itu kita tidak akan mendapatkan reaksi, sehingga kita sendiri akan emosi dengan ketenangannya. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya kita dengan gaya kita menjadikan kita tidak disenangi. Akhirnya dia adalah menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Jadi sebenarnya nggak tertarik dengan kita. Apaan ini orang? Suka mendebat gaya nggak enak. Tampaknya dia senyum saja dengan kita. Tapi sesungguhnya kita telah menjauhkan dia dari diri kita dengan perilaku kita. Yahkit alaik. Kemudian, waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mutilun banallahu lahu baitan fi rabdil jannati. Man tarakal mira', barang siapa meninggalkan debat dan dia tahu kalau dia itu salah. Dia salah. Karena dia tahu salah, maka dia insyaf, tidak mau mendebat. Maka orang semacam ini, wa mubtilun, dia dalam keadaan salah dan dia sadar, banallahu lahu baitan fi rabdil jannati, Allah akan membangunkan dia di taman surga, di surga. Di tempat surga, di surga ada bangunan nanti, di surga. Dibangunkan oleh Allah bangunan di surga. Jadi kalau memang salah ya insyaf deh. Aduh salah. Sudah salah mendebat. Cuman biasanya kandung terlanjur malu lah, ini kan repot. Membela kesombongannya. Sudah tahu dirinya salah, nggak mau insyaf, bukan sadar, malah membela kesalahannya. Teriak sana sini. Bahkan setelah itu apa? Karena bukan dasarnya orang insaf, mencari, kalau dalam bahasa kita mencari pendapat ulama, biarpun dapat lemah untuk cari pendukung. Dan ini kami ingatkan kepada anak-anakku semuanya, para santri dimanapun kalian berada, jika engkau salah ucap, lebih mudah engkau minta maaf, lebih baik minta maaf daripada cari pembenar. Misalnya kita ngomong salah, ya sudah salah. Akan tapi ada sebagian orang enggak, karena dia merasa malu, dia cari pembenar, cari pendapat ulama yang membenarkan omongannya. Oh ini bahaya sekali. Kebiasaan itu tidak ada insyaf. Tidak ada insyaf. Paling enggak, ya Allah saya salah. Karena waktu saya ngomong dalam irama madhab Syafi'i. Sementara dalam madhab Syafi'i adalah tidak dibenarkan. Makanya sudah saya salah ngomong tadi. Nggak usah berhujah nanti. Oh dalam madhab Malik nggak ada. Biasanya ini ustadz sombong itu mencari akwalnya, mencari pendapatnya setelah dia berucap dan ucapannya salah, cari pembenar. Ini sombong. Bukan insyaf. Kalau insyaf kan enak. Ya Allah salah saya. Saya ngomong salah. Nah kalau cari pembenar ada aja nanti. Cari pembenar. Untuk benarkan omongannya. Tapi jelas itu sebuah kesombongan. Kemudian. Mantaro kalimah wa muhiqqun. Kalau orang menghindari debat, ingat debat ini bukan berarti membawa orang kepada kebenaran. Oh enggak, debat itu gaya cara. Cara menyampaikan kebenaran dengan cara berdebat. Berdebat itu adalah menyampaikan pendapat, kemudian atau mengkritik sebuah pendapat, kemudian ada dibalas lagi dan seterusnya debat. Karena bukan begitu cara baginda Nabi menyampaikan kebenaran. Tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran dengan bayan yang Nabi mengatakan wa inna minal bayani la sihra, omongan yang fasih, omongan yang enak, itu akan membius orang untuk bisa mendengarnya, mengikutinya. Bukan berdebat hanya mungkin secara ilmiah, iya ada yang dikalahkan, ada yang memenangkan, tapi nggak akan menggugah hati itu semuanya. Maka barang siapa meninggalkan debat wa huwa muhiqqun, dalam keadaan dia benar, sebab biarpun benar tidak harus pakai debat kalau engkau ingin menyampaikan permasalahan. Bahkan kita perlu dengan cara yang halus sampai orang tersebut tidak terasa. Kalau kita ingatkan. Ya, mungkin dengan cara halus. Bisa jadi makanya kita sering sampaikan kalau ada seorang alim bertanya. Bukan karena dia ingin tahu. Banyak ada ustadz bertanya kepada kami. Di majelis orang bertanya. Kami yakin ustadz itu bukan tidak tahu permasalahan itu. Sebelumnya ustadz itu ingin memberitahu ustadz yang lainnya, cuma tidak enak kalau dia ngasih tahu langsung. Kalau ngasih tahu jadi kayak debat.
Akhirnya pura-pura tanya, Buya gimana pendapat apa menurut ulama seperti apa gini? Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Loh, ini nih cerdas ini. Daripada dia ngomong ya akhi itu nggak betul. Gimana nggak betul, ribut. Menghindari dari debat ini dahsyat kecerdasan. Sudahlah, jangan jadikan budaya di rumah kita, di keluarga kita, dalam kehidupan kita debat seperti itu. Banallahu baitan fi a'lal jannati. Kalau sudah begitu, orang benar tapi masih menahan untuk debat. Menyampaikan kebenaran tetap dijalankan, tapi berdebat tidak. Kalau orang seperti ini, bagaimana orang seperti ini? Allah akan bangunkan surga tertinggi. Di tempat yang paling tinggi. Maknanya tempat paling bagus, paling istimewa. Jika kita kembali kepada nama-nama Firdaus, nama surga, surga tertinggi, terhebat, terluas adalah Firdaus. Wala yanbahi akhda'aka syaitanu, jangan, tidak selayaknya kamu seorang penuntut ilmu yang cerdas, pintar, ayakhda'aka syaitanu, kalau setan menipumu, enggak boleh. Jangan sampai engkau tertipu dengan syaitan. Wa yaqulu lak, setan membisikkan kepadamu, hei yang pintar, yang cerdas, yang punya ilmu, membisikkan, adhiril haq. Ente perlu menampakkan kebenaran, debat untuk orang salah. Dia salah, tampakkan kebenaran. Wah, ini bisikan syaitan. Wala tudahin, jangan mudahanah. Mudahanah itu adalah sifat jelek. Mudahanah itu menunda menyampaikan kebenaran karena takut hilangnya kemaslahatannya kalau dia menyampaikan kebenaran. Contoh kita dengan sahib, dengan kawan. Kawan kita salah. Lalu kita tidak berani mengingatkan dia. Kenapa? Kalau aku mengingatkan dia mungkin tidak ditraktir lagi beli bakso. Berarti kita tidak mau mengingatkan ini karena ada takut hilangnya kemaslahatan dunia. Makanya ini mudahin, orang yang mudahanah. Jadi sifat jelek. Tidak menyampaikan kebenaran karena takut hilangnya dunianya. Maka mulutnya terkunci dan dia mudahin, jelek. Ini bukan seperti itu. Ini setan kadang membisikkan, hei ente punya ilmu, ada orang salah, kenapa kamu diam? Debat dia, kalau kamu tidak debat kamu mudahin. Ini bisikan setan. Padahal tidak harus mendebat. Jadi jangan dianggap menyampaikan kebenaran harus dengan debat. Kita bisa kirim surat cinta kok, tanpa harus mendebat. Kenapa harus pakai debat? Idharul haq. Untuk menampakkan kebenaran bermacam-macam cara. Baik, kemudian fa inna syaitana abadan, sebab setan itu selamanya yastajirrul hamqa ila syarr. Setan itu kerjaannya selamanya menarik orang-orang yang dungu kepada kejahatan, selalu menarik dengan halus, kadang melalui jalur kebaikan. Fi ma'radil khairi, lewat jalur kebaikan. Seolah-olah disuruh ke tempat yang baik tapi maksudnya suruh ke tempat yang jelek. Dan memang begitu setan. Setan itu sudah ahli, lihai di dalam menjerumuskan orang. Jadi kalau setan tidak mengatakan berzinalah kau, nggak ada. Setan tidak mengatakan berzinalah kau, nggak ada setan mengajak berzina. Tapi setan mengajak kau main ke sana dulu. Itu ada pengajian. Oh, pengajian dulu, setan yang nyuruh pengajian. Pengajiannya sore, habis itu ada yang malam lebih bagus lagi. Pertama sama setan diajak perempuan ini. Perempuan suruh pengajian sore. Siang dulu aman. Nah, karena dia bisiki setan. Rupanya dari kebaikan pun setan bisa masuk di sana kalau tidak waspada. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan menduduki nongkrong di jalur kebaikan. Habis itu sore lah, kamu kan lebih rajin ngaji kata setan. Ada majelis malam. Akhirnya di situ udah, ini banyak laki-laki baik, kamu punya kenalan, nanti barangkali ngajimu biar gampang. Mulai kenalan dia. Oh, setan mengajak. Enak kalau laki-laki kalau kemalaman kamu diantarkan nanti aman, nanti enggak capek kan. Oh iya, sudah mengenal. Janjian sudah. Ngaji rajin, mulai diantarkan kemalaman. Berduaan sudah mulai ngomong yang enggak. Sampai tahun depan sudah zina, setan ketawa. Misalnya. Seperti itu. Ma'radil khair. Jadi setan itu menjerumuskan orang gayanya jalur kebaikan. Ingatkan, mendebat itu untuk menampakkan kebenaran. Lakukan, hei manusia, kamu tuh pinter loh ya, jangan sampai kamu ditanya oleh Allah. Padahal itu setan menjerumuskannya.
Fala takun duhkatan lisyaiton, maka jangan kau jadi bahan tertawaan syaitan. Fa yaskharu minka, lalu setan merendahkanmu. Kena kau debat terus, musuhan sama saudaramu. Dengan debat aku dapat dua hasil, kata setan. Pertama, kamu akan musuhan dengan saudaramu. Yang kedua, kebenaranmu menjadi tidak bisa diterima karena caramu pakai debat. Wah, setan sedang. Kalau dengan cara yang indah halus, Masya Allah, ukhuwah terjalin. Pesan pun akan sampai. Ya kan ada dalam patah Indonesia, ambil ikannya tanpa keruh airnya, cerdas. Sampai tujuan tapi tanpa ini terganggu. Fa idharul haqqi hasanun. Menampakkan kebenaran itu hal yang benar ma'aman yakbaluhu minka. Jika kepada orang yang engkau duga bakal menerimamu. Jadi menyampaikan kebenaran kepada orang yang bakal menerimanya adalah sah, sebuah kebaikan. Wa dzalika bi tariqin nasihati fil khufyati. Tapi adalah dengan cara menasihati bukan di depan orang. Sembunyi, diajak, assalamualaikum ya akhi, mohon maaf. Imam Ahmad ibn Hanbal suatu ketika melihat muridnya salah dalam melaksanakan suatu acara kegiatan ngaji. Jadi Imam Ahmad lewat suatu ketika, murid Imam Ahmad lagi ngajar. Muridnya itu kena matahari, dianya kena rindangan pohon. Jadi muridnya Imam Ahmad yang sudah jadi guru itu kena rindangnya pohon sehingga enggak kena matahari. Muridnya kena panas semuanya. Imam Ahmad menganggap ini ada sesuatu yang tidak benar. Maka Imam Ahmad mengingatkannya besok paginya, mengendap-endap di pagi hari ke rumah muridnya. Setelah itu hanya untuk mengingatkan, nanti kalau kamu ngajar lagi jangan seperti itu. Sebab kalau dia mengingatkan depan gurunya, depan muridnya mungkin tidak enak. Menjadikan hatinya terganggu. Itu ternyata adab yang mulia. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifakin. Jangan kau memastikan. Memastikan pasti benar bi syahadatika dengan kesaksianmu ala ahli qiblat, ala ahadin min ahli qiblati, kepada siapapun dari ahli kiblat bi syirkin. Maksudnya jangan sekali-kali kau menuduh mengatakan orang itu syirik. Aw kufrin, kufur, aw nifakin, nifak. Dengan pasti tanpa ada kejelasan, hanya menduga-duga, apalagi dalam pemikiran. Tidak mudah kita mengkafirkan seseorang. Sekarang ada orang dikit-dikit kafir, syirik. Tidak mudah yang demikian itu. Ada rambu-rambu bagaimana kita mengkafirkan seorang, ada. Fa innal muttali 'ala sarairi huwallahu ta'ala. Sebab yang tahu batinnya seorang adalah Allah. Kecuali orang ngomong, aku tidak percaya Nabi Muhammad. Ada orang ngomong, ya lain cerita. Ini dalam irama diskusi ilmiah, jangan sampai kita sampai derajat mengkafirkan seorang atau mengatakan nifak, munafik. Loh, munafik itu kan sifat hati. Munafik itu ada yang di dalam hati, bukan di lisan. Adapun dusta, khianat, itu adalah alamatun munafikin. Alamatun nifak, tanda-tanda kemunafikan itu. Idza tumina khana wa idza ahdatha akhlaf kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkar, kalau ngomong dusta, kalau dipercaya dia khianat, itu kan tanda-tanda. Kita melihat dari tanda zahir itu pun kita tidak boleh memastikan kalau orang itu munafik. Ini, hati-hati jangan kamu menuduh munafik. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Sudah kita selesaikan, tidak ada yang ketinggalan katanya ya. Ada ketinggalan besok. Yang ketinggalan mana tadi? Kita jangan masuk urusan yang sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Jadi kesyirikan yang tersembunyi tidak boleh kita tahu. Kekufuran yang tersembunyi nggak boleh kita tahu. Termasuk kemunafikan, nggak boleh kita menuduh orang munafik.
Kita bisa mengatakan orang itu syirik atau kafir karena lisannya yang berucap. Tapi kalau irama diskusi ilmiah, perbedaan pemahaman, nggak boleh gampang mengkafirkan. Makanya Imam Abdul Hasan Al-Syari mengatakan, kita tidak mengkafirkan ahli kiblat. Kecuali dengan satu kerjaan yang tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengatakan itu adalah syirik, menyembah berhala. Menuhankan selain Allah, jelas itu kafir. Tapi kalau irama debat ilmiah nggak boleh, nggak gampang kita mengatakan masalah-masalah yang belum jelas, belum pasti, tidak qat'i, tidak pasti. Maka jangan menuduh sampai kafir. Menuju mengarah ke sana, oke, perlu kita tegur. Melakukan kesalahan iya, tapi kalau memastikan orang itu kafir, syirik, maka itu tidak diperkenankan. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah bab lesan yang harus kita jaga. Tolong para santri jangan biasa kayak debat, tidak indah, tidak elok, tidak menjadikan sebuah persahabatan itu menjadi erat gara-gara perdebatan. Yang ada adalah sebuah nasihat, yang ada adalah pesan indah. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit hati dan juga kekotoran anggota tubuh, kekotoran lesan. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua, mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjaga guru-guru kalian semuanya, pesantren kalian makmur dengan orang-orang soleh. Siapapun yang berjuang di pesantren kalian, Allah beri segala kebaikan dunia akhirat, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.